tanggal 1 Maret 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diajukan oleh Aldila Jelita sebagai penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Bekti Indratomo. Kalau menjalani sidang perdana seperti mungkin sudah dijelaskan sama Bang Milano ya. Kalau untuk persidangan itu memang kita dari pihak Bang Indra itu tidak hadir. Karena kita lebih mempertimbangkan ke kesehatannya Bang Indra juga. Ya kemarin tuh sempat kayak motivasi menurun karena mata nggak lihat gitu kan ya, terus kemudian sempat sedih lah gitu kan. Dia bengong, sedih itu gimana ya, lihatnya ya ada emosinya pasti ada gitu kan, tapi ya mudah-mudahan teman-teman nanti lain kali juga bisa lebih mengerti lah gitu ya, karena kondisinya Bang Indra balik lagi, dia belum pulih 100%. Yang memang mereka pikirkan tuh sebenarnya lebih kepada anak memang. Jadi ini pisah ini ya cuman karena statusnya doang. Tapi dalam mengurus anak semua segala macam tetap seperti biasa, seperti nggak ada perpisahan lah. Intinya tetap Bekti tanggung jawab mengurusin anak, hak asuhnya ada di Dila sebagai ibu karena memang belum 17 tahun kan. Sama kalau masalah harta udah sepakat mereka. Kalau nanti dijual segala macam dibagi dua. Isu keretakan rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita kini semakin menjadi perbincangan hangat publik. Terlebih, gugatan cerai Aldila Jelita telah resmi terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak Rabu, 1 Maret 2023 kemarin. Dalam gugatannya, Aldila Jelita diketahui mengajukan 3 tuntutan kepada pria yang menikahinya sejak tahun 2010 silam. Ia bukan hanya ingin berpisah, Aldila juga menuntut hak asuh anak, harta gonogini, serta nafkah. Namun, berbanding terbalik dengan pihak Aldila yang bersemangat untuk menjalani proses perceraian, Cipta, adik Indra Bekti, justru secara blak-blakan menyebut jika kakak kandungnya itu tidak akan menghadiri sidang perdana yang akan dijadwalkan pada 13 Maret 2023 mendatang. Pasalnya, pihak keluarga lebih mengkhawatirkan kondisi Indra Bekti saat ini, mengingat kesehatan pria berusia 45 tahun itu belum pulih total. Lantas, seperti apakah kelanjutan proses gugatan cerai tersebut? Benarkah kondisi Indra Bekti sempat drop setelah mengetahui gonjang-ganjing pernikahannya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rumah tangga presenter kondang Indra Bekti dan istrinya Aldila Jelita kini semakin berada di ambang perpisahan. Ya, setelah resmi melayangkan gugatan cerai pada 27 Februari 2023 lalu melalui sistem e-court, gugatan cerai Aldila Jelita terhadap Indra Bekti akhirnya telah resmi terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 1 Maret 2023 kemarin. Tak hanya itu, ia menjelaskan ada 3 poin tuntutan dalam gugatan cerai Aldila Jelita, yang mana poin pertama adalah menggugat cerai suaminya Indra Bekti. Poin kedua, Aldila menggugat hak asuh anak beserta biaya hidup. Dan untuk poin terakhir, Taslimah belum menjelaskan secara rinci. Ia akan menyatakan lebih detail pada sidang perdana yang diagendakan pada 13 Maret 2023 mendatang. Namun sayangnya, pihak Indra Bekti sudah menyatakan lebih dulu jika Indra Bekti tidak akan hadir dalam sidang mediasi tersebut. Lantas, seperti apakah penjelasan Taslimah? Benarkah Indra Bekti akan mangkir lantaran kondisi kesehatannya yang menurun? Tanggal 1 Maret 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara nomor 877 PDTG 2023 yang diajukan oleh Aldila Jelita sebagai penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
suaminya yang bernama Bekti Indratomi. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan secara elektronik court atau e-court secara elektronik. Jadi yang mendaftarkan kuasa hukumnya melalui sistem elektronik dengan nomor yang tadi sudah saya sebutkan, nomor 877 Perdata Gugatan PAJS tahun 2023. Penggugat dalam hal ini yang tadi disebutkan namanya mengajukan gugatan perceraian, juga mengajukan gugatan agar ditunjuk sebagai pengasuh atau pemegang hadonah dari anaknya. Jadi anaknya agar berada di bawah asuhannya. Selain itu, penggugat juga mengajukan gugatan agar ada akibat perceraiannya itu juga digugat juga di sini. Akibat-akibat perceraian yang diajukan itu ya seperti yang tertera dalam surat gugatannya. Intinya poinnya ada 3. Pertama, gugat cerai, kedua pengasuhan anak dan biaya hidupnya, serta ada yang didapati dalam rumah tangganya itu agar diselesaikan di sini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu. Jadi penggugat mengajukan biaya pemeliharaan untuk anaknya sejumlah ada nominal yang disebutkan dalam gugatan tersebut. Mengenai penyebabnya, alasan secara spesifik kami tidak dapat memberikan informasi karena ini baru dalam proses masuk perkara, sehingga demikianlah. Itu tadi sudah tercantum alasan secara normatifnya, ya. Ada ikatan hukum, ikatan lahir batin sudah tercapai dalam proses rumah tangganya sudah dikaruniai anak dan ada harta yang didapati itu alasan hukum juga. Alasan diajukan gugatan perceraian oleh penggugat tersebut. Dan agenda persidangan perdananya insya Allah ya, ini karena baru masuk banget, tanggal 13 Maret 2023 agenda persidangan pertamanya. Tentu diwajibkan dua-duanya hadir dan juga selain dinasihati, didamaikan dan juga untuk mengikuti proses mediasi. Kalau menjalani sidang perdana seperti mungkin sudah dijelaskan sama Bang Milano ya. Kalau untuk persidangan itu memang kita dari pihak Bang Indra tuh tidak hadir. Karena kita lebih mempertimbangkan ke kesehatannya Bang Indra juga. Ya, jadi kalau untuk duduk permasalahannya itu apa, bagaimana, kalau saya pribadi dari keluarga itu memang sangat-sangat menjaga biar Bang Indra ini nggak kepikiran gitu ya. Kalau kita tanya-tanya masalah ini gitu ya. Jadi saya lebih fokus nanyain sama masalah kesehatannya dia aja sih gitu. Jadi kita tanya kayak apa yang lagi dirasain gitu ya, apa yang dia lagi pengen kayak gitu. Itu yang lebih diutamakan. Jadi kita memang nggak mau tanya-tanya untuk masalah rumah tangganya dia, dan itu salah satu cara kita untuk mengalihkan perhatiannya dia biar dia nggak kepikiran gitu. Karena kan kondisinya Bang Indra kan belum full pulih 100%, dan dari dokter pun keluarga itu udah sangat-sangat diwanti-wanti, udah sangat dipesankan jangan sampai dia tertekan, jangan sampai emosionalnya bagaimana seperti itu. Jadi kalau sampai amit-amit ini kejadian yang kedua, itu akan bisa lebih parah dari yang sebelumnya. Sedangkan Bang Indra bisa sampai dengan kondisi yang sekarang ini itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keajaiban lah dan anugerah yang benar-benar dikasih sama Allah gitu. Jadi ini kita jaga banget ya, jangan sampai dia harus punya tekanan pikirannya, jadi ya kita alihkannya lebih ke sana aja. Karena kebetulan juga Babang kan masih lupa-lupa gitu ya, jadi apalagi ada apa gimana tuh dia masih lupa. Kemudian juga dia lagi nggak update soal sosial media gitu ya, nonton TV pun lagi nggak, karena memang kebetulan di sini di kamarnya yang kebetulan kan di Radio Dalam ini dia di kamar aku gitu ya, jadi dia di kamar sini tuh nggak ada TV, jadi ya alhamdulillahnya gitu, dia malah lebih fokus aja sama pagi. Biasanya dia lari jalan pagi, kemudian sarapan, setelah itu mandi, atau habis itu mau ada acara kontrol atau ada ketemu sama orang. Sementara itu, Indra Bekti dan Aldila Jelita rupanya telah membuat kesepakatan sebelum mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
Kesepakatan tersebut terkait dengan hak asuh anak dan pembagian harta gonogini. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, kuasa hukum Aldila Jelita, Milano Lubis, mengatakan jika kedua belah pihak telah sepakat untuk membagi 2 harta gonogini dan hak asuh kedua anaknya jatuh kepada Aldila. Cipta, adik Indra Bekti, justru menanggapi hal tersebut dengan santai. Secara terbuka, ia mengungkapkan jika pihak keluarga hanya mengikuti arus dan berharap yang terbaik atas apapun keputusan nantinya. Lantas, benarkah Indra Bekti dan Aldila Jelita telah membuat kesepakatan secara resmi? Dan bagaimanakah tanggapan pihak keluarga Indra Bekti? Jadi memang untuk hak asuh, mungkin juga Bang Milano juga sudah jelasin, hak asuh itu ada di Dila dan kita tidak mau kita juga mikirin dong, anak-anak ini kan bukan buat diperebutkan. Karena kan kita juga tetap mesti mikirin psikologis anak-anak gitu ya. Jadi ya udahlah, semuanya itu nanti Bang Indra juga tetap bertanggung jawab gitu ya, walaupun memang anak-anak sama Dila dan itu mereka tetap sama anak-anak mereka berdua. Ya kalau kita sih nggak mau ikut campur gitu untuk masalah rumah tangganya Bang Indra sama Dila. Kita hanya tinggal menunggu aja, apapun nanti hasilnya ya kita doakan aja yang terbaik. Lo asalnya ya karena kan ribut terus-menerus kan, sudah nggak bisa lagi karena memang ribut terus-menerus. Ya alasannya itu, timbang nanti jadi korbannya anak, mereka ribut akhirnya efeknya ke anak kan nggak bagus juga. Yang memang mereka pikirkan tuh sebenarnya lebih kepada anak memang. Jadi ini pisah ini ya cuman karena statusnya doang. Tapi dalam mengurus anak semua segala macam tetap seperti biasa, seperti nggak ada perpisahan lah. Intinya tetap Bekti tanggung jawab mengurusin anak. Hak asuhnya ada di Dila sebagai ibu karena memang belum 17 tahun kan. Sama kalau masalah harta udah sepakat mereka. Kalau nanti dijual segala macam dibagi 2. Oh kalau itu sih keputusannya nanti mungkin ada di mereka berdua ya. Dan saya sendiri nggak ada hak ataupun kewenangan untuk menjawab hal itu gitu. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke lawyernya. Ya kalau untuk harta gonogini mungkin nanti bisa ditanyainnya sama Bang Milano mungkin ya. Karena kalau saya tadi nggak mau ikut campur untuk masalah rumah tangga. Kalau saya sebagai adik, apapun itu ya saya akan support abang saya. Apapun itu kita harus lewatin, kita jalanin ini sama-sama, menguatkan dia, menyiapkan dia dan segala sesuatunya. Yang penting bagaimana kita bisa ngelewatin ini cobaannya dengan baik. Sejauh ini karena pisahnya bukan karena itulah. Bukan karena ada Bekti sama siapa nggak ada. Intinya memang udah nggak sejalan aja. Memang masalahnya udah banyak lah. Maksudnya bukan karena 1 minggu yang lalu mereka ribut akhirnya Bekti keluar dari rumah. Bukan itu. Memang permasalahan udah ada dari sebelum Bekti sakit pun udah ada permasalahan itu. Cuman ya mungkin ya inilah udah paling puncaknya, akhirnya Dila mutusin untuk pisah. Lebih pada itu aja kok. Nggak ada kaitan sama Bekti sakit atau lagi masalah keuangan, nggak ada. Nggak lah, jauh dari itu. Memang ada masalah. Suka ribut juga, ribut ya biasalah apalah gitu. Kalau Bekti kan memang manja kan. Kalau Bekti kan kalau Dila kan agak tegas, agak galak kan kalau Bekti. Ya gitulah memang melengkapi sih sebenarnya. Biasa aja lah. Kayak rumah tangga yang lainnya juga. Masalah prinsip aja. Prinsipnya udah nggak sama. Pemikiran beda, prinsipnya udah beda. Jadi ya kita lihat lah ke depan lah gimana lah. Ya saya sih masih berharap mereka bisa balikan, tapi kalau ya enggak ya udah, ini berarti memang jalan terbaik buat mereka berdua lah. Ya nggak bisa nanggepin apa-apa juga gitu ya. Balik lagi pasti saya doakan ya, dan harapan saya adalah yang terbaik aja. Mungkin buat mereka ini yang terbaik. Ya mudah-mudahan aja lah. Saya juga lemas juga sebenarnya. Soalnya dua-duanya baik. Untuk pemirsa di rumah mohon supportnya, dan ya kita jangan menduga-duga, jangan menjudge ini masalahnya apa gitu ya.
masing-masing rumah tangga itu punya permasalahan masing-masing dan setiap orang itu punya cobaannya masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan si A bisa melewati hal ini, si B tidak bisa gitu ya, karena kesabaran orang juga berbeda-beda. Jadi saya harap kepada teman-teman semuanya gitu ya, kita doakan aja berdua yang terbaik. Terlepas dari itu semua, di masa recovery-nya, Indra Bekti mau tak mau harus tetap siap menghadapi kehancuran rumah tangganya. Seperti diketahui, presenter kondang tanah air itu hingga saat ini masih bolak-balik check up ke rumah sakit, lantaran kondisinya belum pulih total. Namun, secara bersamaan, ia kembali diterpa badai permasalahan. Tak dapat dipungkiri jika pihak keluarga Indra Bekti merasa khawatir akan hal tersebut. Bahkan, Cipta, adik Indra Bekti, mengaku jika kondisi kakaknya sempat drop setelah mendengar rumor terkait perceraian dirinya. Lantas, seperti apakah kondisi kesehatan Indra Bekti saat ini? Kemana bagus, yang sebelah kiri ini bagus matanya, itu masih ada retina yang di belakang itu atau retina atau apa gitu ya. Pokoknya ini tentunya masih ada scratch gitu. Ini lihat-lihat kamu ini semuanya nggak ada hidungnya gitu. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya memang masih rada-rada sulit untuk melihat gitu. Jadi tapi terang sih, maksudnya kelihatan mukanya kayak gimana kelihatan, cuman scratch karena ada scratch sedikit. Jadi ada beberapa kalau baca tuh aku kurang bisa gitu. Jadi kena itu kali ya itunya. Nah ini sebelah kanan ini masih ada selaputnya gitu yang nutupin gitu. Jadi mudah-mudahan mohon doanya bulan depan masih kontrol dulu, dilihat kira-kira memungkinkan bulan itu juga atau bukan paling gitu. Oh ya, ntar kontrol dulu yang untuk ini. Kalau misalnya memang sehat, memang bagus, langsung ada tindakan. Pecah pembuluh darahnya di dalam otak ini memang karena darah tinggi. Aku nggak sadar tuh kenapa bisa seperti itu gitu kan ya. Pokoknya aku ya kerja gitu dari selama Desember sampai tanggal 28 Desember itu. Jadi akhirnya aku pecah pembuluh darah, terkena retinanya ya kali ya. Kayak gitu, jadi banjir ke dalam. Bagian depan jadi Ya. kena ke matanya. Jadi pecah bagian depan jadi kena mata juga. Itu doang sih maksudnya intinya tuh aku pecah pembuluh darahnya di situ gitu. Tapi kepala sih Kemarin aman-aman aja, cuman kadang masih rada-rada suka pusing-pusing sedikit gitu. Ya mohon doanya. Pokoknya prosesnya pelan-pelan, man lai kata dokternya. Pelan-pelan, aman, semuanya aman, obat aman. Ya kemarin tuh sempat kayak motivasi menurun karena mata nggak lihat gitu kan ya. Terus kemudian sempat sedih lah gitu kan. Saya bilang, saya kasih lihat fotonya, ini kondisinya Bang Indra sebelum dia berangkat dari rumah sakit. Dia berangkat dari sini, itu mukanya ceria. Setelah dia dapat berita, dikasih tunjuk artikel dan segala macam, itu yang bikin dia sampai nangis gitu ya. Ya, saya sendiri sebenarnya kecewa. Kenapa? Karena ada kekhawatiran di diri saya melihat abang saya ya mungkin gimana ya, dibilang eksploitasi, ada eksploitasi gitu ya, tapi tidak memikirkan bahwa kondisi abang saya ini lagi belum sehat gitu. Dia bukan orang yang normal seperti kita, tapi dia terus ditanya itu terus, itu kan akan jadi tekanan buat dia gitu ya. Kita makanya keluarga selalu menghindari hal-hal itu biar dia nggak ada pikiran gitu. Dan setelah saya dikasih tunjuk foto sama adik saya, keadaannya saat itu dikasih lihat, saya ngeliat dia bengong, sedih itu gimana ya, kelihatnya ya ada emosinya pasti ada gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman nanti lain kali juga bisa lebih mengerti lah gitu ya, karena kondisinya Bang Indra balik lagi, dia belum pulih 100%. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.